Perkembangan bayi 7-9 bulan. Pada tahap ini, pertumbuhan bayi umumnya bertambah 450 gram setiap bulannya. Biasanya, bayi laki-laki akan lebih berat dibandingkan bayi perempuan. Setiap bulannya, bayi akan bertambah sekitar 1,25 cm dan lingkar kepala 0,6 cm. Selama periode ini, bayi sudah dapat merangkak dan mendorong sedikit demi sedikit badannya menggunakan lengan atau kaki, serta merangkak menggunakan tangan dan lututnya. Sudah mampu duduk sendiri dari posisi merangkak tanpa harus dipegangi atau disangga. Sudah mampu berdiri dengan cara berpegangan dan dapat berkata mama dengan jelas. Perkembangan bayi 10-12 bulan. Bayi dapat meraih 3 kali berat badan lahirnya saat usia 1 tahun. Panjang badan dan lingkar kepala akan bertambah sekitar 0,6 cm per bulannya. Pada tahap ini, anak biasanya sudah bisa menggenggam benda kecil seperti biskuit menggunakan ibu jari dan telunjuk mereka. Berdiri sendiri bahkan berjalan tanpa bantuan orang lain, menunjuk benda yang mereka inginkan. Sudah dapat memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan seperti menolak hal-hal yang tidak disukainya atau menyatakan iya untuk yang disukainya, serta mampu mengemut makanan dalam mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana? Udah lihat video yang sebelumnya kan? Udah dong. Nah, di video sebelumnya menayangkan mengenai tumbuh kembang anak. Jadi pembahasan kita kali ini nggak akan jauh dari tumbuh kembang anak, tapi lebih difokuskan kepada penilaian tumbuh kembang anak itu sendiri. Sebelumnya aku udah bikin Q&A di Instagram dan sudah ada beberapa juga yang menanyakan mengenai penilaian tumbuh kembang anak. Tapi di sini aku cuma ambil beberapa pertanyaan aja yang bisa dijawab, yang jawabannya mencakup dari pertanyaan yang lain. Oke, langsung aja kita ke Q&A-nya. Oke semuanya, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada yang bertanya nih, bagaimana proses penilaian tumbuh kembang anak usia dini? Untuk pelaksanaan penilaian pada anak usia dini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Kurikulum PAUD 2013, di mana disebutkan bahwa penilaian pada anak usia dini harus menggunakan pendekatan autentik. Nah, apa sih pendekatan autentik itu? Jadi secara ringkas, pendekatan autentik adalah penilaian yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kembali lagi ke proses penilaian tumbuh kembang anak usia dini. Di sini prosesnya itu harus melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengolahan hasil penilaian, yang keempat pengarsipan, dan yang terakhir pelaporan hasil penilaian. Yang kedua, di sini ada yang bertanya, apa saja alat penilaian yang biasanya digunakan dalam penilaian tumbuh kembang anak? Alat yang biasa digunakan dalam penilaian tumbuh kembang anak itu bermacam-macam, ada beberapa yang bisa digunakan, diantaranya observasi, kemudian wawancara, ketiga penugasan, unjuk kerja, catatan harian, catatan anekdot, catatan karya anak, daftar checklist, dan portofolio. Jadi, jelasin dong Kak, apa itu portofolio? Apa itu portofolio? Nah, portofolio itu merupakan salah satu metode atau cara mengumpulkan dan mengorganisasi hasil karya anak dalam sebuah tempat atau wadah. Nah, jadi ketika ada karya anak, baik itu mewarnai, menggambar, atau membuat daur ulang dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dan lain sebagainya, itu kan menjadi sebuah karya. Nah, karya tersebut dikumpulkan dalam sebuah wadah atau tempat tertentu yang kemudian itu disebut portofolio. Adapun portofolio itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, portofolio pribadi, kemudian portofolio belajar, dan portofolio turunan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.